welcome to my channel. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Ya teman-teman, finally aku bikin vlog lagi. Jadi hari ini 13 Januari 2021. Aku baru lagi nih nge-vlog lagi. Mungkin ini video kedua di tahun 2021 ini. Kemarin aku sempat bikin vlog pertama di 2021 itu yang waktu kita liburan sama Joy untuk pertama kalinya. Nah hari ini karena aku nge-vlog lagi, jadi aku bakalan cerita ke kalian kalau hari ini biasa lah ya, kalau misalkan semenjak kita pindah, jadi kita tuh sekarang pindah ke Kiev, dan which is kemarin-kemarin aku sempat bilang kalau aku tuh pindah ke sini karena kan Joy juga segala macamnya di sini. Maksudnya segala macam di sini itu Joy treatment dan sekolahnya di sini juga, terus juga bagus juga buat kita, buat suami juga. Dan Joy sekarang kan udah mulai TK nih, jadi aku ada waktu untuk nge-vlog lagi. Jadi kalau kalian yang baru gabung di channel ini, selamat datang di channel ini. So ya, hari ini aku tadi sempat pagi-pagi, ada exciting banget nih, kayaknya excited banget, pengen nge-vlog nih gitu. Terus tadi akhirnya bangun tidur. Biasa kalau aku biasanya kan bangun jam 4-an. Nah kenapa aku bangun jam 4 itu karena biar setelah Joy pergi ke sekolah itu aku udah santai gitu, dan tinggal makan dan ngerjain sesuatu. Karena Joy kan ke TK-nya itu setengah hari, dia ngambilnya tuh setengah hari. Jadi dari jam 8 sampai jam 12.30. Jadi aku tuh ada waktu kayak habis makan ya sekitaran dari jam 9 sampai jam 12. Aku tuh ada 3 jam untuk ngerjain kayak nge-vlog mungkin, atau ngedit atau apa gitu ya. Pokoknya semua aku bisa lakuin di dalam 3 jam itu. Jadi setelah itu aku bisa spend time sama si Joy, juga bisa keluar juga, terus bener-bener balance lah atau seimbang lah ya, apa yang aku lakuin sama yang ngejagain si Joy gitu. Nah tadi pagi sih aku udah bangun. Nah biasanya kan aku bangun jam 4 itu langsung ganti baju untuk exercise atau olahraga, dan kebetulan aku olahraganya enggak di luar ya. Jadi karena di sini juga masih musim dingin, masih winter. By the way teman-teman, maaf ya kalau suaraku agak bindeng. Ini lagi nggak enak badan banget dari kemarin. Hari ini alhamdulillah agak mendingan, makanya aku bisa nge-vlog juga. Nah anyway, lanjut ke cerita tadi pagi. Biasanya aku tuh bangun langsung gosok gigi, terus pokoknya cuci muka itu tuh sekitar 20 menit sampai 30 menitan. Kalau misalkan subuhnya awal juga aku pasti subuh dulu baru olahraga. Kalau pagi-pagi juga kadang-kadang tergantung. Kalau malamnya, biasanya sih malamnya aku beres-beres, cuman nggak tahu semalam karena nggak enak badan aku tidur lebih awal. Terus di rumah itu masih acak-acakan, jadi kayak gini nih guys. Pagi-paginya setelah mandi, untungnya masih ada waktu sebelum Joy bangun, jadi aku beres dulu. Sampai bersih kayak gitu setelahnya, karena kalau belum diberesin tuh nggak enak. Jadi biasanya malamnya sih diberesin, cuman hari ini pagi-pagi nggak apa-apa deh. Aku pikir kalau bangunnya 4 kan masih ada waktu sebelum si Joy bangun gitu, bersih deh. Kalau misalkan subuhnya awal juga aku pasti subuh dulu baru baru olahraga. Tapi karena winter, jadi subuhnya itu sekitaran jam 6 pagi. Jadi kalau misalkan winter, aku tuh bangun jam 4 itu langsung olahraga gitu. Nah
olahraga itu aku biasanya sekitar 30 menitan dari jam 4.30 sampai jam 5.10 menit atau jam 5:15 karena yang 15 atau 10 menitnya itu aku pakai buat meditasi. Jadi 30 menit olahraga dan 15 menit 10 menit untuk meditasi gitu. Meditasi kenapa penting sih buat aku, karena pertama kayak relax aja gitu, kayak kita tuh lebih ke me time kalau kata aku, lebih ke buat diri sendiri. Makanya kenapa aku bangun jam 4 juga, karena aku biar ada waktu buat diri sendiri. Itu tuh 2 jam, jadi 2 jam itu termasuk olahraga, termasuk mandi. Kadang-kadang kalau cewek apalagi mandinya yang bersih gitu sampai keramas segala macem, luluran sometime gitu ya pagi-pagi gitu. Jadi bener-bener yang khusus itu 2 jam itu khusus untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan bangunnya agak telat, sometimes aku bangun kayak misalnya jam 5, itu aja udah kayak kecolongan waktu. Aduh, apa ini yang harus dilakuin, mandi sama olahraga kah, atau jadi harus di cut gitu, berarti nggak ada meditasi kayak gitu. Jadi bener-bener penting sih buat aku, kayak bangun jam 4 itu penting banget. Terus abis itu biasanya aku nyiapin buat si Joy sekolah, bajunya, baju gantinya maksudnya. Dia biasanya bangun jam 7. Nah, dia kalau bangun juga paling dia pipis, terus kalau di ini ya musim dingin paling cuman pipis sama gosok gigi sama cuci muka. Udah gitu dia langsung ganti baju karena udah disediain bajunya juga. Terus udah deh, habis itu dia nunggu bentar, terus dia breakfast. Biasanya Joy itu sebenarnya si Joy itu kan punya ini ya, dapat breakfast juga gitu, dapat makan pagi di sekolahannya itu jam 9. Tapi karena dia bangun jam 7 ke jam 9 itu lumayan jauh gitu ya, 2 jam. Jadi dia itu suka bangun jam 7, habis udah siap, aku suka bikinin kayak roti pakai selai gitu ya, selainya yang gluten free juga, atau bikin sereal pakai susu. Dia paling suka banget sereal pakai susu. Jadi hari ini nyuruh dia bikin sereal pakai susu, tapi masih tetap harus dibantu, cuman dia tuh udah seneng gitu bikin sendiri. Dia makan, aku nyediain buat sarapan kita gitu. Tapi mostly sih biasanya 30 menit sebelum Joy pergi itu waktunya bapaknya untuk main gitu. Dan kebetulan teman-teman ya di sini kan udah mulai lagi karantin. Nggak tahu deh di Indonesia udah mulai atau enggak, karena di sini tuh makin banyak si corona tuh. Jadi di sini karantin lagi. Jadi kita tuh udah sempat khawatir kemarin-kemarin kayak, aduh jangan-jangan abis tahun baru ini Joy bakalan di rumah terus gitu. Tapi akhirnya alhamdulillahnya enggak, karena sekolahannya dia itu termasuk international school ya, international, TK international gitu, dan mungkin udah ada sertifikatnya, jadi aman gitu loh maksudnya. Dan kan kalau sekolah khusus yang bukan government atau sekolah dari pemerintahan, dia enggak libur. Tapi kalau misalkan yang dari pemerintahan dia diliburkan atau enggak sekolah di rumah. Karena kenapa bedanya? Karena kalau misalkan di pemerintahan itu banyak gitu, kayak misalkan satu kelas itu bisa 20-30 orang ya. Kalau di yang kita ini itu kan jadi private ya, private TK gitu, jadi dia bukan dari pemerintah, kita bayar, nggak gratis. Itu jauh lebih gampang, karena si anaknya juga cuma 8 orang maksimal satu kelas itu. Di TK-nya Joy itu 8 orang doang, dan deket banget. Si TK-nya Joy itu di satu bangunan di sini.
bener-bener keluar pintu itu tuh udah TK. Keluar pintu sebelah cuman 5 meter udah nyampe ke TK-nya dia. Jadi bener-bener deket banget. Dan si Joy itu suka dijemput sama susternya. Jadi Joy itu TK tapi dia punya suster gitu. Oh, потом как на улице, double Еще. стани и... Вот тогда, если Джой будет в субботу, то я вам после садика занесу. Хорошо. Можно посмотреть сегодня беру и как я смотрю. Хорошо. И я купил. Давайте. Оп, мама продает. Nah, jadi kita juga nggak repot-repot harus dropin dia ke sekolah. Jadi dijemput ke sini dan kalau pulang diantar balik ke sini gitu. Nah, nggak hanya itu, banyak ya teman-teman aku mau ceritain karena udah lama juga kan nggak ngevlog, jadi ngerasa kayak aneh juga sih ngevlog lagi. Tapi bener sih aku kangen banget dengan vlog dengan ngevlog itu karena aku paling seneng banget dapet komen-komen dari kalian, terus bacain komen. Nah sekarang tuh pengen lagi dapet komen, nanti kalian komennya di bawah. Dengan karantin kayak gini enaknya bikin vlog apa di rumah gitu ya. Pokoknya biasanya kalau misalkan pagi-pagi gitu dia tuh sometimes biasa gitu ya mau sekolah, sometimes enggak. Kadang-kadang dia tuh nggak mau, kayak hari ini dia agak-agak rewel, nggak mau dipakein sepatu. Jadi akhirnya aku taruhin kartun biar dia fokus ke kartun, jadi aku bisa pakein. Tapi kadang-kadang kalau pulang dia juga gitu, dia tantrum kayak nggak tahu deh, nangis gitu pulang-pulang. Sometimes enggak gitu, tapi itu jarang banget kalau dia nggak tantrum pulangnya. Perginya biasanya enggak nangis, mau dipakein, cuman mungkin karena habis libur kemarin seminggu tahun baru, dia itu kayak balik lagi ke awal, kayak nggak mau gitu dipakein sepatu, nggak mau lagi pergi ke sekolah gitu, kayak dari awal lagi. Itu bener-bener sumpah sih, seminggu aja bisa dia berubah gitu. Pokoknya kalau misalkan dia udah tantrum, kita harus bener-bener harus bisa memfokuskan dia kemana. Kadang-kadang harus nyanyi gitu, terus dia ikutin nyanyi baru les gitu dia tantrumnya itu. Tapi kalau misalkan kalau udah ngerengek begitu terus tantrum, kalau nggak diiniin, kalau nggak difokusin ke yang lain, dia tuh bakalan begitu dan lama gitu. Makanya selalu harus ada ide buat bikin dia fokus ke hal yang lain dan yang positif ya. Setelah si Joy pergi paling kita makan ya, aku nyiapin buat sarapan sama buat lunch. Tapi kadang-kadang kalau buat lunch nyiapin buat bumbu-bumbu kayak gitunya. Jadi jam 12 itu setelah aku udah nyelesain yang lain, tugas aku yang pokoknya tentang di komputer, jadi jam 12 aku udah mulai masak. Nanti aku itu udah disiapin buat sushi, tinggal makan untuk breakfast. Terus setelah breakfast paling spend time setengah jam buat ngobrol sama Igor. Udah gitu aku langsung deh kerja. Jadi bener-bener jam 9 itu baru bisa kerja. Ini buat gyoza, yang ini buat sushi tuh. Sushi ini sih buat gyoza. Lihat apa cita. Ini jam 11 nih, udah jam 11. Jadi aku bentar lagi, cuma 1 jam aku nyelesain tugas aku. Karena hari ini juga hari pertama lagi aku buka pre-webinar untuk teman-teman yang masih gadis atau yang single. Aku buka pre-webinar juga sih. Jadi hari ini bakalan starting lagi di tahun 2021 ini, bener-bener aku buka untuk pre-webinar. Dan jadi buat cewek-cewek yang mau curhat tentang ya sebelum pernikahan atau sebelum menemukan yang benar. Makanya gitu deh, aku cuma share ini aja, share pengalaman aja. Karena penting ternyata buat cewek-cewek untuk tahu gimana untuk masa depan itu yang sepengalaman aku. Jadi aku berbagi pengalaman di sana
ya aku adain pre-webinar saat ini. So ya, moga aja di tahun ini kita makin berkah dan makin lebih baik lagi dari tahun yang lalu, dan dunia ini semakin sehat, kalian semua jaga kesehatan. Ya, begitulah vlog kali ini, cuman simpel aja morning rutinnya. Dan kalau kalian ngapain, kalau pagi-pagi komen dong di bawah. Itulah kegiatan aku sekarang, udah mulai join sekolah, aku juga udah mulai lagi nge-YouTube. Jadi doain aja, semoga aku bisa terus-terusan nge-vlog dan bikin karya-karya yang lain yang bermanfaat, dan semoga aja banyak penontonnya. Jadi jangan lupa kalian silakan klik ke subscribe. Kalau kalian mau nonton video yang lain juga diklik aja loncengnya untuk video-video selanjutnya. Ya, so segitu aja vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!